Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang saya hormati Ketua Unit Teknik Informatika, Kepala Polisi Sistem Informasi, calon promosi yang siap pada hari ini, kemudian para tamu undangan, teman-teman semua, panitia. Sekarang saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Fokuskan dulu fisik, karena rencana besok berangkat lagi. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya berharap hari ini, sore ini jauh lebih semangat karena sudah lihat tadi bahwa terkadang kita tampil di bawah itu sangat jauh berbeda kita yang tampil di depan. Apalagi ini divideokan, ini mau diupload di YouTube. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi tahap 2 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tembagapura Mamuju pada siang hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasruddin SPD MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer sekaligus dosen pengantar. Yang saya hormati Bapak Indar Kusmanto, Eskom Mkom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Yang saya hormati Bapak Hidayat Eskom Mkom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi. Dan para tamu undangan yang juga berkenan hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurmayanti, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Langsung saja, saya akan mempresentasikan materi skripsi saya dengan judul Rancang Bangun Alat Jadwal Sholat Digital Berbasis Mikrokontroler di Musola Kampus Universitas Tembagapura Mamuju. Adapun pendahuluan yaitu perkembangan teknologi informasi dan elektronika telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keagamaan. Salah satu bentuk penerapan teknologi yang berkembang saat ini adalah pemanfaatan mikrokontroler untuk mendukung aktivitas ibadah, khususnya memberikan informasi dan pengingat waktu sholat bagi umat muslim. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan metode pengembangan model waterfall. Model ini dipilih karena memberikan tahapan yang sistematis dan struktur mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian sistem. Setiap tahap dalam metode ini dilakukan secara berurutan dan menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Penelitian ini dilaksanakan di Musola Kampus Universitas Tembagapura Mamuju yang berlokasi di Jalan Ir Haji Juanda nomor 44 /77 Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91511. Selanjutnya, analisis sistem berjalan. Jamaah maupun pengelola musola umumnya mengandalkan jam konvensional, perkiraan waktu, atau informasi dari sumber lain, misalnya aplikasi di HP atau jadwal cetak untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Proses ini berpotensi menimbulkan keterlambatan karena tidak adanya sistem otomatis yang menampilkan jadwal sholat dan memberikan pengingat secara konsisten di lokasi musola. Selanjutnya, metode penyelesaian masalah. Metode penyelesaian masalah pada penelitian ini dipilih karena mampu memberikan alur pengembangan yang sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pengujian sistem. Permasalahan utama yang ditemukan pada musola Universitas Tembagapura Mamuju adalah proses penyampaian informasi jadwal sholat yang masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan jam konvensional, aplikasi telepon genggam, atau jadwal cetak. Selanjutnya, implementasi H2. Berdasarkan hasil implementasi, seluruh komponen dapat bekerja secara terintegrasi sesuai dengan fungsi masing-masing. Distribusi
daya dari power supply berjalan dengan baik sehingga sistem mampu beroperasi secara stabil. Komunikasi antara node MCU dengan mode RTC, panel LED 10, DF player mini, dan buzzer juga berlangsung tanpa kendala sehingga informasi waktu dapat ditampilkan secara real time. Berdasarkan hasil implementasi tersebut, jadwal sholat digital berbasis microcontroller berhasil direalisasikan menjadi sebuah perangkat yang mampu memberikan informasi waktu sholat secara otomatis, akurat, dan mudah dipahami oleh pengguna. Implementasi ini menjadi dasar untuk melakukan pengujian sistem guna mengetahui kinerja dan keandalan alat pada kondisi penggunaan sebenarnya. Adapun prototipe alat. Setelah implementasi rangkaian selesai, sistem direalisasikan dalam bentuk prototipe yang siap digunakan di lingkungan musola Universitas Tonggakaka Mamuju. 3 panel LED P10 disusun secara horizontal sehingga menghasilkan tampilan informasi yang lebih luas dan mudah dibaca oleh jemaah. Seluruh komponen ditempatkan pada chassis sehingga perangkat menjadi lebih rapi, aman, dan mudah dipasang. Implementasi pengujian. Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu menyala dengan baik ketika diberikan satu daya, kemudian melakukan inisialisasi seluruh komponen secara otomatis. Modul RTC DS3231 berhasil menampilkan waktu real time yang sesuai dengan waktu acuan sehingga informasi jadwal sholat dapat ditampilkan secara akurat pada panel LED P10. Tampilan jam digital, identitas musola, jadwal sholat, suhu, serta running text dapat ditampilkan secara bergantian sesuai dengan logika program yang dirancang. Pembahasan. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sistem jadwal sholat digital berbasis microcontroller mampu menjalankan fungsi utama sesuai dengan tujuan penelitian. Penggunaan node MCU ESP8266 sebagai pengendali utama memungkinkan seluruh komponen perangkat keras dapat bekerja secara terintegrasi. Modul RTC DS3231 berhasil menyediakan informasi waktu secara real time sehingga jadwal sholat yang ditampilkan panel LED P10 sesuai dengan waktu aktual. Ketetapan waktu yang dihasilkan menunjukkan bahwa penggunaan RTC DS3231 sangat mendukung keandalan sistem sebagai media informasi waktu sholat. Dari sisi tampilan, panel LED P10 mampu menampilkan berbagai informasi secara bergantian, meliputi identitas musola, jam digital, jadwal sholat, suhu, serta running text. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tampilan dapat dibaca dengan jelas oleh pengguna di dalam ruangan musola. Pergantian tampilan yang berlangsung secara otomatis membuat informasi dapat disampaikan secara efektif tanpa memerlukan intervensi dari pengelola musola. Selanjutnya adapun video demo alat.
disimpulkan. Yang pertama, mode MCU SP8266 digunakan sebagai pusat kendali yang menerima data dari sensor memprosesnya, lalu dapat mengirimkan data tersebut melalui koneksi Wi-Fi ke platform daring atau iCloud untuk kebutuhan pemantauan. Yang kedua, modul RTC real-time clock adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menjaga waktu secara akurat bahkan saat sistem utama dimatikan. LED P10 adalah modul display yang terdiri dari matris LED berukuran 32 x 16 pixel yang digunakan untuk menampilkan informasi berupa teks atau gambar secara. Selanjutnya di FP Player ini adalah modul pemutar audio MP3 berukuran kecil yang dapat diintegrasikan dengan mikrokontroler seperti Arduino. Modul ini memiliki kemampuan untuk memutar file audio dari kartu micro SD secara mandiri atau dikendalikan melalui komunikasi sendiri. Speaker adalah transducer elektroakustik yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Speaker digunakan untuk output audio seperti peringatan atau instruksi suara. Power supply adalah perangkat yang menyediakan energi listrik untuk mengoperasikan sistem elektronik. Selanjutnya, buzzer merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai alat indikator suara yang bekerja dengan mengubah sinyal listrik menjadi PSP controller, memungkinkan komunikasi data antara mikrokontroler dan modul tampilan berjalan lebih terstruktur sehingga informasi dapat ditampilkan secara stabil dan sinkron. Kabel jumper adalah kabel penghubung yang digunakan untuk menghubungkan antara komponen pada breadboard atau papan sirkuit lainnya. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem jadwal solar digital berbasis mikrokontroler berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan node MCU ESP8266 sebagai pengendali utama dengan dukungan modul RTC DS3231, panel LED P10, DF player mini, speaker dan buzzer. Sistem mampu menampilkan informasi berupa jam digital, jadwal solar, suhu, serta running text secara real time sesuai dengan data waktu yang diperoleh dari modul RTC. Baik, nah itulah tadi hasil presentasi penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi